3 bulan terakhir tahun 2023 telah ditandai dengan perang di Timur Tengah yang telah memakan ribuan korban jiwa, menyebabkan banyak keluarga di Israel dan Gaza dan wilayah yang lebih jauh merasa cemas atau berduka, serta menghancurkan rumah dan mata pencaharian. Konflik tersebut berkobar pada 7 Oktober ketika orang-orang bersenjata dari kelompok militan Palestina Hamas menyeberang ke Israel Selatan dari jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Setelah menembakkan rentetan roket untuk berlindung, para pejuang menyerbu kota-kota perbatasan, kibutzim, dan sebuah festival musik, menembak mati warga sipil dan menangkap tawanan. Israel mengatakan 1.200 orang tewas dan lebih dari 200 sandera disandera ke Gaza. Israel menanggapinya dengan bersumpah untuk menghancurkan Hamas dan pembalasannya dilakukan dengan cepat dan sengit. Mereka memulai pemboman udara yang intens terhadap Gaza, memerintahkan penduduk di utara untuk mengungsi ke selatan, kemudian melancarkan serangan darat sehingga menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut. Otoritas Kesehatan Palestina yang dianggap dapat diandalkan oleh PBB mengatakan lebih dari 17.000 warga Gaza telah dipastikan tewas pada awal Desember, dan ribuan lainnya hilang dan dikhawatirkan terkubur di bawah reruntuhan. Banyak korban di kedua belah pihak adalah anak-anak. Rumah sakit Shifa, fasilitas medis terbesar di Gaza, menjadi pusat tuduhan kejahatan perang oleh kedua belah pihak. Israel mengatakan Hamas menempatkan struktur operasionalnya di lokasi tersebut, bertentangan dengan hukum internasional, sementara Palestina menuduh Israel menargetkan fasilitas medis. Minggu terakhir bulan November terjadi gencatan senjata yang memungkinkan pembebasan sandera setiap hari yang ditahan oleh militan di Gaza dengan imbalan tahanan Palestina. Namun setelah 7 hari pembebasan perempuan, anak-anak, dan sandera asing, mediator pada saat terakhir gagal menemukan formula untuk memperpanjang perjanjian. Pada hari pertama bulan Desember, gencatan senjata gagal. Di bawah ini adalah beberapa foto pilihan Reuters yang menceritakan kisah suram minggu-minggu pertama konflik. Seorang pria mengambil foto orang meninggal dunia berserakan di jalan menyusul infiltrasi massal oleh kelompok bersenjata Hamas dari jalur Gaza di daerah Sderot, Israel Selatan 7 Oktober 2023. Warga Palestina membawa jenazah seseorang yang mereka katakan adalah warga Israel yang dibunuh oleh kelompok bersenjata Hamas yang menyusup ke wilayah Israel Selatan di perbatasan Israel-Gaza. Pemandangan udara menunjukkan kendaraan terbakar saat roket diluncurkan dari jalur Gaza di Askelon, Israel Selatan. Seekor keledai yang terluka duduk di dekat rumah dan bangunan yang hancur akibat serangan Israel di Jabalia di jalur Gaza Utara. Sistem anti-rudal Iron Dome Israel mencegat roket yang diluncurkan dari jalur Gaza seperti yang terlihat dari kota Askelon. Unit militer Israel menembak dari lokasi yang dirahasiakan di dekat perbatasan jalur Gaza di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas di Israel. Seorang pria Palestina memeriksa lokasi serangan Israel di sebuah masjid di Khan Younis di jalur Gaza Selatan. Seorang anak Palestina menangis di samping ibunya setelah mereka dilarikan ke rumah sakit Nasser menyusul serangan Israel di Khan Younis di jalur Gaza Selatan. Teman dan keluarga berlindung saat sirene roket berbunyi saat pemakaman Sagif Ben-Zvi, 24 tahun, yang terbunuh setelah infiltrasi mematikan oleh kelompok bersenjata Hamas dari jalur Gaza saat ia menghadiri festival Nova di Israel Selatan. Di Holon,
Israel. Asap mengepul menyusul serangan Israel di kota Gaza. Reaksi warga Palestina menyusul serangan Israel terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di kota Gaza. Orang-orang bereaksi ketika warga Palestina mencari korban di lokasi serangan Israel terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di kota Gaza. Fatma Kanso, ibu dari Issam Abdallah, seorang warga negara Lebanon dan jurnalis video Reuters yang terbunuh di Lebanon Selatan akibat penembakan dari arah Israel, berduka atas jenazah putranya saat pemakamannya di kota kelahirannya di Al-Khiyam, Lebanon. Seorang ibu menutupi putrinya saat sirene berbunyi menandakan roket datang diluncurkan dari jalur Gaza menuju Israel selama protes yang menyerukan PBB dan UNICEF untuk membantu anak-anak yang disandera di Gaza oleh Hamas, dekat kantor UNICEF di Tel Aviv, Israel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lewatkan berita-berita terkini setiap harinya. Salam damai.